Halo Bapak dan Ibu Guru ASN di Rokan Hulu. Ada peraturan jam kerja baru nih yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua hal penting dari peraturan Bupati nomor 23 tahun 2025. Tenang saja, ini kita buat khusus untuk para guru. Yuk, kita mulai? Nah, sebelum kita lanjut, penting untuk tahu kalau semua yang kita bahas ini sumbernya langsung dari dokumen resmi ini ya. Jadi ini bukan gosip atau desas-desus, tapi informasi yang valid dan akurat yang memang harus kita ketahui bersama. Biar gampang dicerna, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari kenapa ada aturan baru, terus gimana jadwal spesifik untuk kita para guru, lalu soal sistem absensi yang baru, apa sanksinya kalau melanggar, dan terakhir, rangkuman poin-poin kuncinya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Kenapa sih aturannya mesti diubah? Kalau kita paham tujuannya, kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jelas. Intinya begini, menurut pasal 3, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan juga tanggung jawab kita sebagai ASN. Ujung-ujungnya ya, ini adalah sebuah upaya untuk membuat kualitas pelayanan publik kita jadi makin baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagian yang paling praktis dan berhubungan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu jadwal kerja. Mari kita lihat aturannya. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Di pasal 5, dijelaskan ada pembagian hari kerja. Dan untuk kita yang berada di satuan pendidikan, alias sekolah, kita masuk ke dalam sistem 6 hari kerja seminggu. Rincian jam kerjanya ada di pasal 6. Jadi, dari Senin sampai Kamis, kita kerja dari jam setengah 8 pagi sampai setengah 3 sore. Hari Jumat pulangnya lebih cepat, jam 12 siang. Terus hari Sabtu kita kerja sampai jam setengah 1 siang. Jangan khawatir dulu. Meskipun kelihatannya jadi 6 hari kerja, total jam kerja efektif kita dalam seminggu tuh tetap sama kok. 37,5 jam, dan itu belum termasuk jam istirahat. Jadi, beban kerjanya sebetulnya tidak bertambah. Oke, kita geser ke topik berikutnya, yaitu cara kita mencatat kehadiran. Kayaknya kita harus bilang selamat tinggal nih sama absensi manual, karena sekarang kita akan pakai teknologi yang jauh lebih canggih. Yuk, kenalan sama Presensi Simpegenas, CASN. Ini adalah aplikasi di HP yang hukumnya wajib dipakai. Canggihnya, aplikasi ini akan verifikasi kehadiran kita pakai lokasi GPS dan juga scan wajah. Artinya, udah nggak bisa lagi ya titip-titip absen. Cara pakainya simpel banget. Berdasarkan pasal 10, kita wajib absen hasuk di antara jam 7 pagi sampai jam 8 lebih seperempat. Setelah itu, ya kita kerja seperti biasa. Dan yang penting, jangan lupa absen pulang juga setelah jam kerja selesai. Nah, setiap aturan itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Sekarang, kita akan lihat apa yang terjadi kalau aturan-aturan baru ini tidak kita patuhi. Ini bukan buat menakut-nakuti, tapi lebih ke membangun rasa tanggung jawab kita bersama. Mungkin pertanyaan ini ada di benak Bapak dan Ibu Guru semua. Yuk kita lihat lebih detail, apa saja sih yang dianggap pelanggaran dan apa sanksi yang sudah diatur dalam peraturan ini. Jadi, di pasal 14 ada beberapa contoh pelanggaran umum. Ini termasuk hal-hal yang sebenarnya sudah jelas ya, seperti nggak masuk kerja tanpa keterangan, datang telat atau pulang duluan, lupa absen elektronik, atau nggak ikut apel dan upacara resmi. Nah, ini sanksi finansial yang pertama. Menurut pasal 16, kalau kita nggak ikut apel atau upacara tanpa alasan yang sah, tunjangan penghasilan pegawai atau TPP kita akan dipotong sebesar 2% di bulan itu. Lumayan kan? Sanksi berikutnya lebih besar lagi. Untuk setiap 1 hari kita nggak masuk kerja tanpa alasan yang bisa diterima, TPP kita akan dipotong 3%. Jadi, setiap hari kehadiran kita itu benar-benar dihitung. Selain potongan TPP tadi, pasal 16 juga mengatur tentang sanksi disiplin kalau absensi kita yang tanpa keterangan itu sudah terakumulasi dalam setahun. Jadi, kalau absen 3-10 hari, hukumannya ringan. Kalau 11-20 hari, hukumannya sedang. Nah, kalau sudah lebih dari 21 hari, bisa kena hukuman disiplin berat. Oke, setelah kita bahas semua detailnya, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita rangkum kembali poin-poin apa saja yang paling krusial dan wajib diingat oleh kita semua sebagai guru. Jadi, ini dia 4 hal utamanya. Pertama, jadwal kita 6 hari kerja. Kedua, total jam kerja tetap 37,5 jam seminggu. Ketiga, absensi sekarang wajib pakai aplikasi di HP, yaitu Simpenas. Dan yang terakhir dan paling penting, ingat ya, kalau ada pelanggaran, ada sanksi potongan TPP.
Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan sejenak. Dengan adanya penekanan pada disiplin dan penggunaan teknologi ini, kira-kira bagaimana ya budaya kerja di lingkungan kita akan berubah ke depannya? Nah, ini jadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menyimak ulasan singkat ini.